Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma muhtaramin wa muhtaramat wa kiai wa Ustazah dan Bapak muliakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, segenap orang khususipun takmir masjid wilayah rumah pakai segala kita selalu yang bahagia dan yang sempurna bulan. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat dan hidayah. Bagian malih istiqomah menghadiri pengawasan fikih berhenti sehingga diadakan setiap kita tertentu Alhamis bertempat di Masjid Hidayah Rumah Pakis dan Lima. Tentu harapan kita supaya diuji keikhlasan panjenengan istiqomahan kita menghadiri pengajian fikih pada ini mudah-mudahan bisa mengantarkan semua rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah terus memberikan kita kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia, terlebih dengan akhirat, dan kita berharap di Panjenengan kita semua digolongkan sebagai manusia yang selamat bahagia di dunia akhirat. Amin Allahumma. Para tamu tiga mulia, monggo dilanjut balik pertemuan Rabu dalam Kamis yang lalu kita telah mengkaji wajibatul haji, wajibnya haji. Wonten 6. Si pertama, keberadaan ihram atau niat ihram itu harus berada di miqat. Si nomor kali bermalam di Musdalifah. Si nomor 3 melempar jumroh Aqabah, sekawan melempar jumroh 3 sumur, yaitu Ula, Usto dan Aqabah pada tanggal
misal mabit di Mina pada malam-malam hari asyrik, kemudian melakukan tawaf wada. Kalau ini sudah kita bahas. Yang pertama, al-ihram minal miqat. Jadi niat ihram itu di miqat. Jadi melakukan niat ihram itu wajibnya adalah di miqat. Kemarin juga disampaikan bahwa miqat itu terkali ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zaman maksudnya waktu. Waktu ini kapan untuk haji? Haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 dari bulan Dzulhijjah, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Adapun kalau umroh, monggo kapan mawon saged umroh, tidak ada waktu, tidak ditentukan waktunya kecuali hanya 2 waktu mawon. Allah tidak boleh umroh itu sesudah tahallul, tapi masih berada di Mina. Kenapa? Karena masih ada sisa untuk menunaikan amalan-amalan haji pada tanggal 11, 12 dan 15. Itu mengenai umroh pada tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu berkenaan. Kenapa? Walaupun sudah tahallul sani katakan, tapi masih ada kewajiban untuk menunaikan amalan-amalan haji. Nopo di antaranya adalah melempar jumroh dan tidak syukur di bulan dan sehingga umroh pada tanggal 11, 12, 13 itu mengenai. Terus yang nomor kali, apabila sudah niat ihram haji, niat ihram haji maka tidak boleh dirubah ihram umroh mengenai. Itu mau. Jadi 2 waktu ini yang tidak boleh berumroh. Setelah itu, tanggal 14 katakan, 14, 15 Dzulhijjah, itu kemarin, itu miqat zamani, miqat makani untuk ahli Mekah, penduduk Mekah, atau mungkin walaupun dengan penduduk Mekah, tapi untuk Mekah, kados katakan para muhimin, orang-orang yang mungkin belajar atau ibu terus mungkin atau para TKW yang makin Arab ibu. Nah itu kalau niat umroh, itu sing paling abdul adalah Jirona, Taif dan Taimiyah. Di mikotnya haji wis dari rumah masing-masing atau dari masjid setempat untuk tokoh ahli Mekah. Bahkan orang-orang Jeddah sendiri, penduduk Jeddah itu berkenal Allah ketika ihram, langsung ihram haji itu langsung di rumahnya langsung. Sabun ibu kalau saat ini dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Miqatul afaqiyyin. Afaq itu berarti ya selain penduduk Mekah. Jadi kalau tadi miqatnya penduduk Mekah, nomor kali ini adalah miqatnya selain penduduk Mekah. Lil haji atau lil umrah, baik untuk haji ataupun umrah. Baik untuk haji ataupun umrah. Yang pertama, ya Lamlam. Miqatnya namanya ya Lamlam. Di ahli Yaman, ini untuk penduduk Yaman. Wa huwa bi qaryatin tusamma as-Sa'diyah. Ya Lamlam itu
dikurbi dengan apa dekat ya, dekat Korea, desa yang dinamakan Usama Sadia, desa Sadia. Ini panjenengan tinggal peta nih, Yalamlam itu termasuk selatan Mekah dan kurang lebih sekitar 93 km. Kalau bertemu Mekah itu kurang lebih sekitar 93 km. Yalamlam di antaranya Indonesia, pokoknya Yaman terus gitu. Termasuk Indonesia ini gelombang kedua itu biasanya langsung ke Mekah. Kenapa langsung ke Mekah? Nah, maka mikotnya pakai Yalamlam. Gelombang kedua itu biasa ke Madinah. Kalau di Madinah, kalau kelakuan di Madinah itu buatan umroh, buatan haji, ya jamaah sholat berjamaah diusahakan bisa 40 kali tanpa putus. Bila di Madinah itu biasanya paling sedikit 8 hari. Istilah mau jamaah 5 kali dulu kita sekawan bersama. Wonten sing 9 hari ada. Jadi minimal 8 hari diharapkan bisa sholat 40 kali berjamaah tanpa putus. Bilanya bagi ibu-ibu atau bapak itu biasanya kersane putus itu talpil juga ada yang primodul untuk menahan supaya tidak menstruasi. Nanti kalau teman-teman supaya bisa ibadah maksimal. Nah, karena gelombang pertama ini tidak ada niatan haji, setelah Madinah, ya sudah langsung ke Madinah. Beda halnya dengan ketika gelombang kedua. Gelombang kedua ini kerana langsung Mekah dan biasanya haji tamattu, maka awal berangkat itu sudah niat umroh isi. Jadi niat umroh, sehingga karena wajib haji mikotnya, kalau berangkatnya dari Indonesia termasuk Yaman, melok Yaman, nah, maka mikotnya di Yalamlam. Sedangkan Yalamlam seperti kemarin yang kita sampaikan itu berada di atas pesawat. Jadi Yalamlam itu di atas pesawat. Artinya pesawat ini tidak turun di Yalamlam. Jadi turunnya mesti nunggu bandara, ini namanya bandara itu, makanya itu di bandara. Nah, yang adalah ini, nah, itu sudah masuk Jeddah, sudah melewati yang lama. Nah, terus budi, monggo dengan dari saya budi, ya seperti kemarin yang sudah kita sampaikan bahwa untuk gelombang kedua ini khusus gelombang kedua, nah itu mikotnya sehingga hati-hati tetap Yalamlam, sehingga hati-hati tetap Yalamlam. Artinya ketika di Juanda pada berangkat itu sudah menggunakan kain ihram bagi laki-laki, tapi dari dia sudah menggunakan kain ihram. Niatnya kapan? Jadi mati ke Yalamlam. Nah, biasanya nanti pramugari deteksi tenegel itu menginformasikan kepada jamaah haji bahwa saat ini sudah berada di Yalamlam. Ya sudah, biasanya dipimpin nanti ya ini ya nawaitul hajjah, nawaitul umroh, ya wa rahmatullahi lillahi niatkan pesawat karena di atas jalan.
terus ada ulama yang Pamela penting berangkat dengan menggunakan pakaian biasa saja, kode Islam cinta, doa status, kayak minyak wangi, setelah itu menggunakan kain ihram terus niat. Jadi niatnya itu terjeda. Padahal yang terjadi bahwa itu wajib haji itu harus niat di mikot. Nah bagi si hati-hati, yang hati-hati lagi, berarti dia melanggar. Ketika niatnya di Jeddah itu berarti melanggar, karena sudah melewati dalam melanggar wajib haji itu tetap sah, tapi terkena dam. Terkena dam. Dami apa? Tapi boleh. Tapi waktu awak dari haji berangkat tapi boleh kami nggak mampu. Kalau nggak mampu, nanti pilihan yang kedua puasa 3 hari itu masa ba'atin kita wajah dan 7 hari ketika masuk. Ini sing hati-hati. Tapi nek panjenengan pilih, aku pilih ulama sing memperbolehkan di pokok. Karena memang sekali lagi terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Cuman ini kalau saya pribadi ini penting poso lah kepada saya. Poso karena dia untuk membayar hutang. Kalau memang tidak bisa ambil pelarangan akan terjadi dari semua. Tapi saya tadi panjangan pilih sih pendapat dua usaha pokoknya tak poso aku kan pendendam itu jalan lama. Nah nek panjenengan berangkat dari Madinah enak banget pesawat. Madinah tempatnya itu di mana? Bis alasan ini wonten kereta gantung kereta cepat cepat balik. Nah nanti repotnya lah yang lama di atas pesawat repotnya. Terus yang nomor kali Kornul Manazil, jadi mikotnya namanya Kornul Manazil li ahli Najd. Nah ini untuk penduduk Najd atau Hijaz. Wa huwa alladhi yuraful dan Kornul Manazil itu sekarang ya lebih dikenal namanya As-Sailul Kabir. Sailul Kabir ala Tariqil Qadim, atas jalur yang lama dari Taif ke Mekah. Niki nek kula tingali Kornul Manazil ini kurang lebih sekitar 75 kilo untuk masuk ke Mekah. Ya, sekitar kurang lebih 75 kilometer di timur laut. Terus Dzatu Irkin, bertiga mikot namanya Dzatu Irkin. Jadi Irkin itu berarti Irak ya. Dzatu Irkin ahli Irak, jadi penduduk Irak. Penduduk Irak nanti mikotnya mana? Dzatu Irkin nanti. Jadi kalau Irak berangkat dari haji, mikotnya namanya Dzatu Irkin. Nomor sekawan Al-Juhfa li ahli Syam wa Misr wal Maghrib. Ada lagi mikot namanya Juhfa. Juhfa itu dalam sinten penduduk Syam, Suriah, wa Misr, Mesir, wal Maghrib, Maroko. Nah, ini sekitar 183 kurang lebih ya, 183 km dari barat laut Mekah. Terus nomor gangsal Dzul Hulaifah li ahli Madinah, namanya Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah. Walladzi yusamma dan sekarang Dzul Hulaifah itu dinamakan Abyar Ali, maksudnya Bir Ali. Bir Ali. Bir Ali itu bir sumur Ali, sumur Sayyidina Ali.
wa huwa afdalu al-mawaqit, dan Dzulhulaifah atau Bir Ali itu adalah mikot-mikot yang paling utama li ihramin Nabi, karena Nabi ihramnya dari Bir Ali. Karena memang Nabi tak kekohiran berangkat boten saking Maroko, boten saking Najd ya, juga ke Indonesia. Berangkatnya dari mana? Dari Madinah. Ada Nabi. Ya, Madinah. Karena itu ambil mikot dengan Bir Ali. Nah, makanya di sini ya, sebagian para ulama, sebagian para ulama berpendapat bahwa Bir Ali itu adalah mikot yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi mengawali ihram haji itu dari Bir Ali itu. Bila ini panjenengan gelombang pertama aman, panjenengan berangkat haji gelombang pertama satu sudah keluar dari ikhtilaf perbedaan para ulama di Wau, karena panjenengan mikotnya tentu di Bir Ali kalau gelombang pertama. Jadi kalau perbedaan Bir Ali itu semuanya sudah sepakat. Sehingga berkali Bir Ali itu adalah afdalul mawaqit, mikot sing paling afdal. Nah, terus memiliki masail fil ihram minal mikot, permasalahan ihram ya dari mikot. Ayu ma'afdal, mana yang lebih utama? Al-ihram min Duwairah ahli atau baladi aminal mikot. Mana yang paling utama? Ihram ya dari daerahnya sendiri ya, atau ya minal mikot dari mikot-mikot yang lain. Contoh kasus Indonesia ini, mikotnya yang utama yang mana? Nek langsung lah jalan lagi, tapi niki teng Madinah di sini ngambil mikot Bir Ali. Nah, niku sing utama yang mana? Kalau penduduk asli Indonesia ini kata fi khilaf, terjadi perbedaan. Fa'indan Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi, al-afdal sing paling utama adalah al-ihram minal mikot. Ya, adalah ihram dari mikot, ya mikot yang telah ditentukan, ya ittiba' lin Nabi, karena mengikut Nabi. Maksudnya mikot di sini adalah Bir Ali. Ya, jadi yang paling utama ya tetap mikotnya di Bir Ali, walaupun dari daerah mana saja. Kenapa? Ittiba'an lin Nabi, karena mengikut kanjeng Nabi. Wa inda Rafi, menurut Bang Rafi, al-afdal al-ihram min Duwairah ahli. Yang paling utama menurut Imam Romli, Imam Nawawi itu justru ihramnya itu yang paling utama adalah di daerah ahlinya, ya daerah penduduknya, ya seperti kita ya Nani Alam. Kenapa? Di anu asyabbu, karena lebih berat, lebih repot. Karena terus menyalam lebih repot lagi. Kita apa? Karena lebih repot di luar. Menurut Imam Rafi'i justru lebih utama. Kenapa? Dari kanjeng Nabi hadis ini, wa inna laka minal ajri ala qadri nasabi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu sesuai dengan kadar kepayahan. Semakin payah, ya ganjarannya semakin kuat. Ada ini menurut Imam Rafi'i, Imam Nawawi, soal hasil menurut sendiri kok sami setuju foto mulia tapi terus gitu dimana terus kita jawab zamikot bahwa muridul musuh, apabila ada seseorang yang hendak ihram ihram haji atau umroh, tapi dia jawab zamikot, telah melewati mikot bidun ihram, dan dia tidak ihram padahal bisa niat. Nah, terus gelombang kedua ini sudah ada niat untuk haji atau umroh haji. Nah, ternyata dia jawazal mikot, telah melewati mikotnya bidun ihram, dan dia tidak ihram, dan dia ihram. Fakal hukum, maka bagaimana hukumnya? Nah,
Sing pertama wajib ada hidang, wajib bayar dam. Wajib membayar dam. Lah, dam itu bisa bisa gugur, wajib dam. Bayar dam itu bisa gugur, bisa dengan syarat. Apa syaratnya? An-yajira ilang nikah ala dijawab balik. Nah, nikah itu mau. Terus panjenengan yang sedang nek kepingin boten kena dam, berarti balik tembeli tengyalan pot doa balik tengyalan apa sih pinten gitu. Nah, balik tengyalan lah itu pun qoblal talabus atau asyuruk binusuk, sebelum dia memulai nusuk, ya, menunaikan ibadah haji atau umroh, min tawaf, baik tawaf atau bayar lain-lain. Kalau sudah niat, ya katakan mustawaf, bukan aksam balik itu tengyalah lah, karena sudah melakukan ya amalan-amalan umroh atau haji. Tapi sebelum ya terjeda dari nopo-nopo balik monggo, nanti balik tengyalah lah, tidak terkena ada. Itu bagi yang ada niat awal ingin umroh atau haji. Sing nomor kali, idza jawazal miqat, apabila telah melewati miqat, wa huwa ghairu murid binusuk, padahal dia memang tidak ada niatan untuk menunaikan haji, luar biasa, luar biasa. Terus kalau niatan haji sudahnya melewati ialah Tuma kemudian adalah nusuk, baru ono kertek keinginan bisa tak umroh kan begitu nih, bisa tak umroh ngomong nanti. Nah, tapi niatnya itu mendadak, sudah melewati nama jalanlah. Famal hukum, maka bagaimana hukumnya? Nah, beri jawabannya yuhrimu min mahali ma'analah, maka dia langsung berihram min mahali dari tempat ma'analah, tempat yang dia niat itu tadi, minal mahalli alladzi arada, dari tempat yang dia hendak, wa azama, berazam, ya ala ihram itu ihram. Jadi katakan sudah lebih jeda ya, siapa tak ihram bisa tak ihram umroh lah, maka dijedai baru boleh langsung menggunakan ihram dia niat. Nah itu umroh itu umroh. Tapi ini haji sini yang ini gambar yang saya umroh, biasa orang-orang pekerja ini suka niatan terus datang ternyata apa katakan tiketnya ya rotok mundur terus tanya tiang umroh nah betul apa ini berarti mikotnya terjeda nih ketika ada kertek niat ditemui. Nah, itu kalau tidak ada niatan awal. Lalu gelombang kedua pun saya jauh-jauh ini sono niatan gitu apa aja tak syukuran barang kok dari berangkat tak syukuran karena teman-teman niat itu ya harus balik ini wow karena niatan sama sekali. Terus idza wasala ila Makkah, apabila telah sampai Makkah wa huwa ghairu muridin linusuk, dan dia tidak ada keinginan untuk menunaikan umroh. Tsumma anna lahu an-nusuk, kemudian dia ada azam keinginan untuk nusuk, ya, melakukan atau berihram. Fa inna miqatuna, di mana miqatnya? Miqatu ka miqati ahli Makkah, maka miqatnya seperti miqat ahli Makkah, penduduk Makkah fil haji wal umrah. Nggih. Nah, nek wala jika iki wis masuk Makkah. Ya sudah masuk Makkah, ternyata dia ada keinginan untuk ihram atau umrah. Nah, mikotnya di mana? Mikotnya seperti mikot ahli Makkah. Nah, ini umroh berarti terkulit di bawah Cintona, ini balik nanti Hudaybiyah. Makanya ahli Makkah ketika panjenengan sudah masuk Makkah, masuk Makkah, maka kalau panjenengan ihram umroh itu mikot-mikot di bawah. Ayo bareng-bareng nanti bareng-bareng ke Hudaybiyah. Barang-barang Cirona tipis katanya.
ya, atau naik dan memiliki aksi istilahnya yang nyangan. Nah, itu mikotnya di situ. Kenapa? Karena panjenengan sudah masuk Mekah, dihukumi ahli Mekah, penduduk Mekah. Mboten orang. Namun, untuk bertanya, betul. Sakti bilang ini, sampun, bagi untuk yang berhubungan dengan haji diutamakan yang harus dilakukan sebelum melakukan itu bayar dulu karena terlambat mikot ya, kita bayar dulu atau dulu memiliki makin pembahasan tentang dam. Jadi untuk bayar dam itu justru dibayar sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah. Berarti sebelum menunaikan ibadah haji. Puasa 3 hari pun penting. Puasa 3 hari di situ kecuali ketika masuk 3 hari itu puasanya adalah sebelum haji. Sebelum haji. Tapi harus mentok katakan sudah berusaha tapi boten sadar ya sudah boten sadar. Makanya sampai para ulama andaikan saja 3 hari puasa kamu boten sadar ya sudah langsung pulang ya puasa di rumah. Cuman mantan 3 hari makan di dulu mantan lanjut 7 hari. Jadi boten langsung. Tidak langsung tapi 3 hari mantan kira-kira mantan mulai. Nah atasnya kemudian ketika nyembelih kambing pun juga demikian sebelum pelaksanaan wukuf di Arafah. Waktu gak kenalan ini kurang-kurang ada kenalan buku kambing yang repot sebelum kosong gak kuat, nanti ada pilihan ada ikhtiar dan pilihan wonten dan paten di wonten si paten ini sebenarnya berhubungan dengan istri. Nah itu kambing unta nih, gak main-main bukan kambing unta, boleh unta nih kambing sapi larangan unta. Lagi insya Allah membahas tentang dam, ini kasih wajib-wajib haji. Sambut, ya insya Allah pengawasan lalu ini pengawasan terakhir penutupan ini sampai bangun bulan Ramadan. Rabu besok walaupun masih belum terawih tapi insya Allah untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Monggo banyak dengan dari kepingin terkait dengan Ramadan atau terkait dengan haji ini, monggo. Saat ini kira-kira boleh 12 monggo 12 menit manfaat tanya jawab monggo. Yang jelas ini pembahasan tentang mikot sudah mengatur tentang mikot. Jadi insya Allah mengatur niat dipanggil kewajiban haji yang kedua yaitu al-mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Niku si pembahasan tentang nomor ihram di mikot itu. Mulai dari mikotnya ahli
seputar Jumatan Ustaz. seputar Jumatan. Nah, ini penting nih. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama mungkin kita banyak yang sudah tahu tapi mungkin beberapa. Jadi berbicara saja, sekedar mengingatkan supaya ya. Terus kemudian yang kedua, ketika kita melakukan ibadah Jumat terlambat 20 menit. Terus yang ketiga, kita apakah ada istilahnya sholat Jumat itu masuk terlambat 1 menit gitu kan? Itu kalau ini ketika kita bahas tentang sholat Jumat ya, sudah tersampaikan dari ulama. Yang pertama, memang ketika khutbah Jumat ya, sudah disampaikan, maka kewajiban makmum itu mendengarkan. Tidak boleh, jangankan ngobrol, zikir mau itu mendengar. Zikir mau mendengar. Zikir subhanallah, imam itu. Oke, subhanallah. Ini ya, zikir wajib, tapi di tempat yang keliru. Sama ketika panjenengan bawa surat Al-Quran. Bismillah, Bismillah. Tapi ketika membaca di awal surat Al-Quran justru para ulama mengharamkan. Kenapa Bismillah itu ayat rahmat, sedangkan Barokatun ya minallahi wa rasuli itu adalah ayat khitabnya kepada orang musyrik. Orang musyrik dengan ayat rahmat kasih kok. Sehingga para ulama sekali lagi menambah haram hukumnya mengawali surat Al-Quran dengan Bismillah. Jadi langsung tangan sama, dengan bir saya tapi tempat yang keliru. Ketika khutbah disampaikan, memiliki waktu. Bahkan ketika panjenengan telat saat khutbah, monggo sholat dan masjid monggo, itu pun harus khafifai, betul-betul ringan. Maksudnya kau isu-isu. Setelah salam mendengarkan. Nek dilanjut tuh sholat beliau haram. Jadi mau tenang sholat. Kalau dzikir tidak boleh, lebih-lebih ucapan-ucapan yang lain. Kadang-kadang khotib menyampaikan ngobrol setelah ngobrol bisa. Nah, ini sering terjadi. Makanya Bilal kan menyampaikan nama ma'asyurul muslimin apa tidak soida alal mimbar, kemudian ansitu mendengar wasma'u dengarkan ya betul. Jadi nah terus ini ngomong suruh ngambil cara gini ya tidak usah pakai suara. Saat ini repot karena sama realita layanan ngomong ini tak pilih kayak gitu ya nopo. Nah tapi nek wis darurat memang membutuhkan lamilan yang orang ngapunten nek panjenengan kejalan nanti kalau jenengan kalau jenengan monggo mboten napa-napa asalkan terkondisikan. Maksudnya pun ditilang jenengan iki nggih mesti rame. Jadi insya Allah kalau orang tuanya bisa mengkondisikan, saya kira ini jawaban pokok. Terus yang kedua, kalau dia datangnya ketika khutbah Jumat ya sudah disampaikan nembe di makmumnya. Ini menurut hadis loh. Imam itu ketika menyampaikan khutbah buku catatan malaikat itu ditutup. Buku catatan malaikat itu maksudnya apa?
sing telat-telat itu ya duka mungkin dicatat sama Indonesia tapi kalau dicatat belum betul nomor sing jelas buku di malaikat itu makanya sampai kanjeng Nabi itu betul-betul ya Jumat itu betul-betul apa yang menyampaikan kepada para sahabat sampai ajaran koyong ini sing tokoh pertama seperti mendapatkan untoke sampai dimotivasi seperti itu para sahabat senajan loh padahal itu masjidnya wis gak wae ngeten kalau kamu masjidnya menurut saya loh masjid ini tanda bahwa ini masjid dicorong berangkat ngawal ya kepanasan saat ini mau tengah haram mau panjenengan Jumatan kan Masjidil Haram ini bangunannya ngeten ya jadi ketika di depan Ka'bah ini panas padahal itu jadi istimewa dia zaman dulu tapi para sahabat sekali lagi semangat ya tekoni ngawali saat ini masih mau masih mulai malam cuman berkah barang wis enak loh saja cuman cek dia tadi ya lu kepilih enak tuh nih ya dua lu ngerebutan jadi kalau makmumnya terlambat maka bagaimana sholat Jumatnya tetap sah saya tetap sah bisa cuman ya hadisnya ngotot jadi dia tercatat nomor boten kalau boten surat ya terus yang nomor 3 nek panjenengan telat ya nek panjenengan telat sholat Jumat ya itu delok telat kalau masih menjumpai rakaat kedua itu tasik boten nomor tapi kalau sudah menjumpai imam tahiyat baru teko maka dia harus menyempurnakan dengan sholat sehingga dia sholatnya 4 rakaat ada niatnya nah kalau seperti itu niatnya bolong karena tidak ada Jumat 4 rakaat itu niatnya sholat zuhur karena sudah terlambat tapi karena dia sebagai seorang laki-laki masih berkewajiban untuk menaiki Jumat tapi niatnya tetap zuhur sehingga saya berikut menani waktu sudah naik mimbar jangan tujuan terus kita menunaikan sholat sunat apa kita langsung duduk jadi kok paling saya ya memang ketika panjenengan mau ke masjid itu disunahkan sholat tahiyatul masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid nek panjenengan sebentar berarti ya sudah tidak mendapatkan kesunahan saya ini pun tetap panjenengan sholat tahiyatul masjid cuman ini kok cepat Fatihah tok mawon boten usah surat-surat yang lain malah boleh langsung ini mau langkung saya pada tidak telat langkung saya masih tentang kantong mau jawabnya diukur lah tutup jahat sendiri kesadaran ini senajan jamnya diundur katakan nanti itu setengah lepas ini diundur jam 12 kurang seperempat atau bahkan jam 12 pas kan ada ya sampai mawon sampai mau jamaah kita ini ada panjenengan setengah 9 dan dia teko kadang-kadang waktu saya kita gini khotibnya lupa baru nah, sekarang menurut saya seminggu bisa sholat Jumat sebetulnya harus dimaksimalkan ini jawaban sama
Atau tadi mati terkait dengan puasa saudara? Oh, oke. Saya melihat pemandangan waktu Jumat akhir kedua ya, ada dua pemandangan. Yang satu itu waktu akhir ada orang yang sholat Jumat, tapi yang satunya menunggu ada. Ini sebaiknya gimana? Ya memang kalau sebaiknya bagaimana memang teratos adanya, karena adzan itu ini kewajiban yang sering kita kelewatkan. Sajane nek wonten muadzin mengumandangkan adzan, kewajiban sing ireng ini tapi kan Nabi dulu maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Jadi muadzin kecuali hayya sholat ala hayya ala falah baru la haula wala quwwata illa billah. Terus mantun itu baru baru berdoa Allah tidak ada selesai. Bila disampaikan Nabi itu ketika ditanya oleh sahabat, ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Nek panjenengan tepat pada waktunya akan bisa melahirkan pahala yang lain. Ketika panjenengan awali kita membentuk terus ada oleh ada panjenengan mirengaken, kemudian kita mengucapkan mantul ibu bungo oleh Pak. Sholat sunnah yang beda lagi dengan yang dipres. Betul dia ala waktu tapi ala waktu itu ngepres. Itu tidak sama. Betul sama. Nah, terus siapa begitu posisinya? Jadi ketika ada dia ada selesai baru sholat sunnah. Sampun ketemu pun isya ini. Terus sekali lagi malam hari ini malam penutupan sebelum bulan Ramadan, saya pribadi mengambil sadar selama 1 tahun ini wonten kehilangan kesalahan keliruan pulau ucapan sikap pulau sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Harapan kita mengimpi korban dengan panjang umur, balik kesehatan, tauhid batin, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mengimpi korban dengan sangat maksimal, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Dan harapan kita mengimpi korban dengan asal barokah bulan Ramadan. Amin Allahumma. Kita akhiri dengan kabar majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.